sudah membebaskan saya dari penjara. Saya akan membalas semua kebaikan Pak Jimmy. Wi, nggak ada jalan lain. Kamu harus kembali ke tempat kerja kamu. Sampai kamu mendapatkan jalan untuk bisa mengambil anak kamu. Gimana caranya, Wi? Kamu harus selalu berada di samping anak kamu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, Haikal. Mana mungkin majikannya bisa nerima dia lagi. Kecuali kalau dia nekat dan menculik bayi itu. Anda sudah menjadi pengacara nomor 1 di negeri ini. Dan tentunya pasti Anda tahu bagaimana trik dan cara menghindar dari hukum. Dan jika Anda sudah tahu, Anda bisa bermain-main dengan hukum yang ada. Nah, sekarang katakan, bagaimana caranya saya menghancurkan Danubroto dan buat Danubroto datang untuk mengemis-ngemis ke kaki saya. Sarah ini anak saya, Bu. Demi Allah, anak kandung saya, Ibu mengambilnya dari saya. Gila kamu. Kamu mau ngaku-ngakuin dia anak kamu? Iya, lepasin! Lepasin! Jangan lu. Jangan. Lepasin! Kenapa Dewi menginginkan Nadia ya? Dan si Dodo, apa hubungannya dengan Dewi? Atau ada apa-apa di balik ini semua? Mas, apa yang Mas mau dari saya? Saya nggak bisa jauh dari anak saya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ntar lo juga tahu apa yang gue mau dari lo. Lepasin saya, Mas. Saya nggak berguna apa-apa buat Mas Dodo. Simpen aja air mata lo. Capek nangis lagi. Gue saranin lo sekarang tidur. Istirahat. Biar besok punya tenaga ekstra buat ngelayanin gue dan teman-teman gue. Termasuk si Gary. Gary. Kenapa lo? Kaget denger nama Gary. Katanya dia punya kenangan manis sama lo. Kayaknya nggak mungkin. Wanita sesolehah Dewi berniat menculik Nadia. Apa iya ya? Nggak masuk akal. Tapi saya juga malas berurusan dengan preman seperti Dodo. Ben. Dari mana aja sih kamu? Tadi saya lihat Dewi dibawa sama Dodo. Dan saya juga lihat kalau kamu mengusir Dewi. Dan kamu menyuruh Dodo untuk bawa Dewi. Mas, makanya kamu itu datang harusnya lebih awal. Jadi tahu kejadian yang sebenarnya. Tahu nggak? Si Dewi itu mau menculik Nadia. Tidak mungkin, Eva. Tidak mungkin wanita sesolehah Dewi itu berniat untuk menculik Nadia. Kecuali... Kecuali apa? Maksud kamu kecuali Dewi itu ibunya kan? Mas, udah jelas Dewi itu punya niat jahat sama Nadia. Harusnya kamu tuh lapor polisi biar Dewi dipenjara. Dipenjara? Kamu kalau ngomong itu pakai otak sama pakai perasaan ya. Jangan pakai emosi. Kamu mikir nggak sih kalau sampai Dewi itu ditangkap sama polisi dan dia diperiksa soal anak itu, bisa-bisa kebongkar semuanya. Kita bakal ketahuan kalau kita membeli bayi itu secara tidak syah. Salah-salah malah bukan Dewi yang dipenjara, tapi kita. Kamu mau kita dipenjara? Hah? Mau? Enak aja. Saya nggak mau dipenjara. Makanya sekarang itu Mas cepet-cepet dong urus surat adopsi. Biar Nadia itu sah jadi anak kita. Iya, tapi permasalahannya tidak semudah itu, Eva. Kita mesti tunggu dulu sampai suasana tenang. Lalu kita lihat bagaimana reaksinya Dewi. Saya tidak mau kalau saya sudah capek-capek mengurus surat adopsi itu. Lalu kita ditanya soal asal-usul anak itu. Bisa-bisa mentah lagi semuanya. Ini gara-gara si Dewi. Saya tidak mau kehilangan Nadia. Pokoknya kalau terjadi apa-apa sama Nadia dan kehidupan kita, saya akan hajar dia habis-habisan. Iya, saya tahu. Bukan cuma kamu aja. Tapi saya juga tidak mau kehilangan Nadia. Haikal, sudah nggak usah gelisah begitu. Ini sudah malam, Bu. Dan Dewi belum juga pulang. Saya takut ada apa-apa sama dia. Ngapain sih kamu mikirin si Dewi? Jangan-jangan dia sudah pergi diam-diam. Dia takut kalau uang gajinya itu diminta ibu. Atau dia ninggalin kamu demi si Benny majikan laki-lakinya itu. Hanya karena kamu cacat. Astagfirullahaladzim, Bu. Dewi bukan seperti itu. Haikal, ibu ini lebih banyak pengalaman. Sekarang ini memang zaman edan.
Banyak perempuan munafik memperdaya laki-laki baik seperti kamu. Dewi itu ulahnya persis menantu ibu dulu. Baik di depan ibu, tapi diam-diam dari belakang dia menusuk ibu. Sudah, istirahat saja kamu. Ibu aja yang istirahat. Saya belum capek, Bu. Saya masih mau menunggu Dewi. Perempuan sialan, lu bakal menerima penderitaan dari gue karena berani ngadalin gue. Coba kabur dan gak mau bayar imbalan yang harus lu bayar. Berani main-main sama gue, mampus saja lu. Tapi cepetan sadar, biar gue sama temen gue bisa nyicipin legitnya Dewi si ayam kampung. Kamu khawatirin lagi, Fer? Sekarang Mama Miranti lagi ada di Bandung, Do. Tapi gimana kalau Mama udah pulang? Mama pasti akan mengusir Vera, Do. Kamu ingat sama janji saya kan, Fer? Kalau saya akan menjaga kamu dan tidak akan membuat kamu menderita. Fer, kita harus bisa menerima resikonya bersama-sama. Vera sudah siap untuk hidup bersama kamu, Do. Walaupun hidup Vera harus menderita. Dan Vera sudah buktikan cinta Vera ke kamu. Sekarang tinggal kamu. Tinggal kamu yang membuktikan cinta kamu terhadap Vera, Do. Kamu gak perlu jawab sekarang. Kalau memang kamu belum siap. Saya emang belum bisa menjawab pertanyaan kamu, Fer. Karena saya belum bisa melupakan Anggun. Kenapa kamu diam? Apa yang kamu pikirkan, Do? Nggak ada. Saya lagi mikirkan di mana tempat yang romantis untuk makan malam kita kan. Jadi kan kita makan malam. Yuk. Sudah makin malam. Kemana ya Dewi? Ya Allah, saya takut terjadi apa-apa sama dia. Saya nggak bisa terus diam begini. Saya harus mencari Dewi. Ya Allah, semoga Engkau memberi perlindungan pada Dewi, ya Allah. Saya harus ke rumah Pak Benny. Saya nggak mau kehilangan Sarah lagi. Sarah. Ya Allah, tolong hamba untuk keluar dari sini. Hamba tidak ingin kehilangan anak hamba lagi, ya Allah. Tolong hamba, ya Allah. Jangan jauhkan Sarah dari hamba. Haikal, mau kemana kamu malam-malam begini? Saya mau mencari Dewi, Bu. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Malam-malam begini? Gak bisa, Haikal. Kamu belum sembuh. Nanti kalau sakit lagi gimana? Bu, atau saya boleh minta nomor telepon Pak Benny, Bu? Enggak. Nanti Pak Benny marah. Disangka ibu ikut campur urusan dia dengan Dewi. Ibu gak mau pusing mikirin dia. Ibu ngantuk. Ibu mau tidur.
kamu sedih sih, Fer? Saya tahu kita lagi dalam masalah. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah itu? Senyum dong. Vera sedih dong. Kalau ngeliat senyum kamu, Vera merasa senyum kamu bukan buat Vera, tapi buat Anggun. Kamu selalu menjanjikan hari-hari indah, cinta dan masa depan, dong. Sebenarnya kamu nggak bisa kan ngelupain Anggun? Vera, kita nggak perlu kan ngebahas ini. Kita datang ke sini mau makan malam dengan suasana romantis kan? Tolong kamu jujur sama Vera, dong. Tolong kamu ceritakan sama Vera. Seperti apa Anggun, dong? Seperti apa dia? Sehingga kamu begitu mencintai dia. Sampai-sampai kamu nggak bisa mencintai Vera, dong. Nggak perlu, Vera. Nggak perlu kita ngebahas ini semua. Kita datang ke sini bukan ngebahas Anggun kan? Dong, sebagai suami istri kita harus saling terbuka, dong. Tolong kamu ceritakan, dong. Oke. Dia wanita yang baik. Dia mencintai saya dengan tulus. Dan dia tidak pernah marah walaupun orang membenci dia. Dia selalu sabar menerima cobaan yang terjadi ke dia. Karena dia yakin semua itu pasti datangnya dari Tuhan. Ternyata dia begitu sempurna di mata kamu, dong. Nggak seperti Vera. Vera, nggak ada manusia yang sempurna. Vera akan berusaha semampu Vera untuk menjadi seperti Anggun. Setidak-tidaknya bisa menyamai sifat-sifat Anggun. Demi cinta Vera sama kamu, dong. Vera. Vera akan terus mencoba, dong. Vera akan terus mencoba. Sampai kamu benar-benar bisa mencintai Vera seperti kamu mencintai Anggun. Sudah hampir jam 10. Ya Allah, saya nggak bisa berdiam diri terus. Pokoknya saya harus pergi mencari Dewi. Mudah-mudahan aja Ibu Hana sudah tidur sekarang. Saya harus cari alamat Pak Beni dan kunci rumah Bu Hana. Haikal, ngapain kamu masuk kamar ibu? Enggak, Bu. Kamu mau ngambil kunci ini? Mau kabur dari rumah ibu? Iya. Bu, saya cuma ingin mencari Dewi. Tolong saya, Bu. Tidak. Ngapain kamu cari perempuan itu? Dia kan bukan istri kamu. Gak usah kamu pikirin dia. Bu, saya mohon. Tolong berikan kunci itu, Bu. Saya mau mencari Dewi. Saya takut terjadi apa-apa sama dia. Haikal, sekali ibu bilang tidak. Tidak.
Ngerti kamu? Saya bisa tidur lagi. Dan Haikal tidak bisa mengambil kunci. Kecuali dia benar-benar nekat. Yang bener lo, Dok. Lo gak bohong sama gue kan? Kalau lo bohong, gue hajar. Tenang dulu. Masih banyak waktu. Malam masih panjang, men. Lo tau nggak? Dia udah nggak sabar pengen garap si Dewi. Sampai ke bawah mimpi. Udahlah, gue ke rumah lo duluan. Hei, santai dulu, men. Masih banyak waktu. Gue minum dulu. Lu berdua enak udah pada minum. Si Dewi gue sekep di kamar. Dia nggak bakalan bisa kabur. Tenang, men. Pokoknya lu duluan yang garap si Dewi. Iya nggak? Harus gua dong. Minum, cepet minum. Saya sudah dapatkan alamat Benny. Tinggal saya cari cara untuk keluar dari sini. Mama kan capek sayang. Diam. Diam. Saya tidak akan membiarkan Dodo menyentuh Dewi. Ya, saya harus berbuat sesuatu. Saya harus berbuat sesuatu. Mau kemana kamu malam-malam? Mau ketemu teman lama saya. Dia ngajakin bisnis. Baru pagi tadi kita ketemu. Kok mendadak? Biasanya kamu terus terang sama saya. Ya, sorry, saya lupa. Lupa. Aneh. Ya, kalau orang lupa itu kan wajar, Eva. Lagi pula kita emang janjiannya malam-malam begini kok. Udah malam kok janjian. Mana sih? Kamu ini kok curiga terus sih? Kayak detektif swasta aja. Kalau kamu nggak percaya, ayo, kamu ikut saya sekarang. Terus? Nadia juga ikut meeting. Sinting kali kamu. Nah, makanya. Udah tahu masing-masing punya tugas. Saya cari nafkah, kamu jaga anak. Awas ya kamu. Kalau kamu diem-diem, terus ada apa-apa dengan Dewi, saya bunuh si Dewi itu. Iya, ya udah. Telat nih. Kamu juga diem dong. Kemana si Haikal? Jangan-jangan dia nekat nyusul si Dewi. Haikal, kamu nggak boleh pergi. Jangan tinggalkan ibu, nak. Jangan pergi, nak. Udah deh. Gue udah gak sabar nih pengen nebatin si Dewi. Hah? Tiap hari gue bayangin dia. Tenang, men. Lu bakal seneng-seneng. Jangan takut. Kita habisin dulu minuman ini. Kenapa? Adik kecil lu udah gak sabar? Emang susah kalau pusing udah nyampe kepala. Lo tau dong gue udah pusing nih mikirin si Dewi. Udah buruan minumnya. Udah. Habisin dulu. Sabar dulu. Baru kita jalan. Lamaan. Ayo. Maaf, Bu. Saya mencari teman saya, Dewi. Sampai malam begini, dia belum juga pulang. Jadi pembantu yang nggak tahu diri itu teman kamu atau piaraan kamu? Bu, Ibu jangan asal bicara. Katakan di mana Dewi, Bu. Sebagai majikannya, harusnya Ibu ikut bertanggung jawab terhadap Dewi. Saya harus bertanggung jawab. Kalau dia pulang kerja keluyuran atau jual diri di jalanan, saya tanggung jawab. Iya. Astagfirullahaladzim. Bu, jaga bicara Ibu.
Kalau memang Dewi seperti apa yang ibu tuduhkan, kenapa ibu mau menampung dia bekerja di sini? Saya itu kecolongan. Kalau saya tahu dia itu perempuan munafik, dari dulu juga nggak bakal kerja di sini. Tadi siang saya udah usir dia. Ibu mengusir Dewi? Iya, dia sudah saya usir. Dia bukan hanya menggoda suami saya, tapi dia mencoba menculik anak saya. Bu, Dewi bukan ingin menculik anak ibu, tapi Dewi ingin mengambil bayinya, Bu. Bayi yang sekarang dirawat sama ibu. Enak saja kamu bilang, Nadia itu anak saya, bukan anak perempuan jalanan itu. Bu, katakan di mana Dewi, dan akui kalau bayi itu bukan bayi ibu. Jangan bicara sembarangan kamu. Atau saya akan teriak maling, biar semua orang akan keroyok kamu, tahu? Awas kalau kamu kesini lagi. Saya sumpahin biar perempuan piaraan kamu itu akan mati. Itu kan rumahnya Dodo. Siapa yang di depan rumahnya? Jangan-jangan. Siapa kamu? Dan apa mau kamu? Maaf Pak, nama saya Haikal. Saya mencari teman saya. Dia bekerja di rumahnya Pak Beni. Kata istrinya, dia sudah pergi, tapi sampai sekarang dia belum pulang, Pak. Tadi kamu bilang kamu mencari teman kamu seorang pembantu yang bekerja di rumah Pak Beni. Iya, Pak. Saya khawatir terjadi apa-apa sama dia. Tadi saya pikir dia disekap sama orang yang tinggal di rumah ini, Pak. Karena saya pernah disekap di sini. Orang yang punya rumah ini, dia jahat sekali, Pak. Sebentar, apa teman kamu bernama Dewi? Bener, Pak. Kok Bapak bisa tahu? Ya jelas tahu. Saya ini Pak Beni. Pak Beni? Saya Haikal, Pak. Bapak tahu juga soal tempat ini? Ya, saya lihat siang tadi Dewi dibawa sama Dodo. Dibawa Dodo? Iya. Saya khawatir Dewi kenapa-napa. Makanya saya kemari. Iya, Pak. Mungkin juga Dewi disekap di sini, Pak. Bisa jadi. Saya sudah amati rumah ini, tapi kelihatannya Dodo tidak ada. Apa boleh buat? Kita dobrak saja pintunya, ya? Ya. Dewi, Dewi, Dewi. Ger, santai. Belanda masih jauh. Lu bener tergila-gila sama si Dewi. Kalau dia ada, masih bagus. Kalau udah nggak ada, lu bakal gila beneran, Ger. Dok, lu jangan main sama gue. Dewi di rumah lu kan? Lu jangan main sama gue. Gue hajar lu. Tenang, Ger. Tenang. Gue hajar lu. Gue nggak pengen bohong sama lu. Asik. Kayaknya dia benar-benar tergila-gila sama si Dewi. Kayak sih begitu. Masa gue percayain gitu aja marah? Dewi! Dewi! Wi, Dewi, Wi. Mas Haikal! Mas, Dewi di sini, Mas! Pak Beni, Dewi ada di dalam. Kita dobrak aja. Dewi! Dewi, saya cemas. Saya takut kamu disakiti Dodo. Haikal, sebaiknya kita segera pergi. Saya khawatir Dodo pulang. Ayo. Ya, Wi. Kenapa lu berhenti? Dok,
Nggak dikunci pintunya? Brengsek. Ada yang dobrak. Ayo, belakang, Dok. Brengsek. Kabur lagi. Brengsek tuh perempuan. Udah kabur lagi. Pasti ada yang nolongin. Paling-paling si Haikal yang nolongin dia. Brengsek. Lega lagi saya nikmati tubuh si Dewi. Ya udah kita cari. Iya, mau menjauh. Ayo cepat. Saya harus mendapatkan Zara kembali, Mas. Pak, Zara itu adalah anak saya. Lahir dari rahim saya sendiri, Pak. Zara. Iya, Pak. Dewi pernah tinggal sama saya dan mantan istri saya, Zoya. Suatu hari, Zoya membawa Gary. Dan kemudian, suatu malam, bayi Dewi hilang, Pak. Gary. Jadi bayi itu ada hubungannya sama Gary? Loh, Bapak mendapatkan bayi itu dari Gary? Oh, bukan. Saya mendapatkan bayi itu dari seorang ibu yang miskin. Mengaku tidak bisa menafkahkan anaknya kembali. Tapi Nadia itu adalah Zara, Pak. Anak saya. Saya nggak mungkin lupa sama wajahnya, Pak. Iya, Pak. Dewi bisa membuktikannya dengan tes DNA. Kalau Pak Benny masih ragu. Terus terang, sebenarnya saya juga tidak ingin kehilangan Nadia. Dan sekarang ini saya sedang mengurus surat adopsinya. Enggak. Saya ini ibu kandungnya, Pak. Saya tidak akan mengizinkan Bapak mengadopsi anak saya sendiri. Saya juga tidak ingin tersangkut dalam persoalan ini. Tapi masalahnya istri saya. Eva itu sudah benar-benar menganggap Zara atau Nadia itu seperti anaknya sendiri. Dan saya juga tidak ingin kalau masalah ini semakin lama semakin besar. Kalau istri saya tahu semua ini, dia bisa emosi. Bisa-bisa dia membawa kabur dan menyembunyikan bayi itu. Bapak harus cegah istri Bapak, Pak. Kalau Bapak tidak mau, saya merebut paksa Nadia dari tangan Bapak. Saya janji, saya akan berusaha untuk mencari jalan agar kamu dan bayi kamu bisa melaksanakan tes DNA. Dan kalau Zara atau Nadia itu benar-benar bayi kamu, saya tidak keberatan. Dan saya akan berusaha supaya kamu bisa mendapatkan bayi itu kembali. Pak Benny janji. Iya, saya janji. Tapi ingat, kamu juga harus sabar. Karena saya tidak ingin Eva tahu rencana ini. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menolong hamba mendapatkan anak hamba kembali lewat tangan Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak Benny. Allah pasti akan membalas budi baik Pak Benny. Pak Benny udah berniat untuk mengembalikan seorang anak pada ibunya. Mudah-mudahan Pak Benny berhasil ya, Mas. Saya nggak mungkin hidup tanpa Zara lagi. Mana gitu si Dewi? Kabur kan? Gagal lagi gua nikmatin Dewi. Jangan belum tahu. Cari aja. Gimana sih lo? Jaga dia aja nggak beres ah. Wi, sebaiknya kita pergi dari sini. Kita kembali aja ke rumah Bu Hana, ya? Iya, Mas. Ayo. Pak, ada apa, Pak? Papa mau bicara sama kamu empat mata. Ya udah, Pak. Vera ke kamar dulu. Duduk dulu. Ada apa lagi sih, Pak? Bukannya Papa udah nerima Vera? Papa bukan mau bicara soal Vera. Papa mau bicara soal Abimanyu yang sudah keluar dari penjara. Alhamdulillah. Ya terus Papa kenapa kok? Ada masalah, Pak?
Atau Papa takut Abimanyu marah sama Papa? Iya, itu pasti, Do. Abimanyu pasti makin benci sama Papa. Sebab karena Papalah Abimanyu masuk penjara. Yang Papa khawatirkan sekarang ini adalah Jimmy. Abimanyu keluar penjara karena ada jaminan dari Jimmy. Jadi Abimanyu masih berhubungan dengan Jimmy? Iya, mereka masih tetap berhubungan. Dan Papa yakin Jimmy pasti mempengaruhi Abimanyu untuk membalas dendam dan menghancurkan Papa. Pak, kita harus meyakinkan Abimanyu, Pak, kalau Jimmy itu benar-benar orang jahat, Pak. Dan satu lagi, Papa harus minta maaf sama Abimanyu. Apa? Papa harus minta maaf sama Abimanyu? Iya, Pak. Ini satu-satunya jalan supaya Abimanyu percaya sama kita. Hah? Sampai kiamat pun Papa tidak akan minta maaf sama Abimanyu? Pak, Papa harus akuin kesalahan Papa. Atau Papa sengaja membiarkan Papa hancur lagi seperti dulu karena dendamnya Jimmy memperalat Abimanyu. Hah? Benar juga ya. Gak ada salahnya berpura-pura minta maaf untuk mengetahui kekuatan musuh. Dan saya juga akan mengadu domba Jimmy dan Abimanyu. Gimana, Pak? Oke, Do. Papa akan minta maaf sama Abimanyu. Mudah-mudahan saja dia mau memaafkan Papa. Alisa, wah, saya seneng banget kamu nelpon saya. Gimana keadaan kamu, Ron? Obatnya udah diminum? Obat yang paling mujarab itu mungkin senyum kamu, Alisa. Kok gitu sih, apaan sih? Oh, enggak kok. Saya cuma bercanda. Tapi saya makasih banyak ya atas pertolongan kamu. Jarang ada cewek yang sebaik kamu. Apalagi kamu bos saya lagi. Tuh, kok ngomongnya gitu sih, bos-bosan, jadi gak enak kah didengarnya? Lagian kan saya beneran tulus nolong kamu, Ron. Saya seneng kok. Lagian saya suka orang-orang kayak kamu, jujur, polos. Ah, bisa aja. Bisa jadi gede kepala nanti nih. Apalagi saya kan cuma bawahan kamu. Tuh kan ngomongnya gitu lagi deh, atasan bawahan apa-apaan sih, udah deh. Emang kamu mau saya galak beneran sama kamu, ha? Enggak. Enakan kayak gini. Lagian kalau kamu coba-coba galak sama saya, ya nggak bakal mempan deh. Saya nggak bakalan takut dan tersinggung sama kegalakan kamu. Malah mungkin tambah suka sama kamu. Itu kan, tuh kan ngomongnya udah ngaco deh. Udah deh gombal banget sih. Ya udah, kamu istirahat, terus obatnya jangan lupa diminum. Besok kalau udah enakan masuk kantor lagi ya. Oke, Bu. Wah, udah kangen ya sama saya. Iya, habis di kantor nggak ada lagi yang bisa aku suruh-suruh, nggak ada yang bisa aku perintah-perintah, tahu. Ya udah, kamu istirahat ya. Bye. Oh my god, kok gue jadi bikin Roni gini ya? Gue bener-bener suka ya sama Roni. Aduh, abis dia lucu sih. Nyambung, terus dia cute banget. Kenapa senyum-senyum sendiri, Ron? Barusan Alisa nelfon Roni, mah. Dia kayaknya perhatian banget sama Roni. Sampai-sampai dia juga ingetin Roni jangan lupa minum obat. Kayaknya Alisa juga tambah care sama Roni, mah. Iya, Ron. Kamu harus dapatkan Alisa. Tapi ingat, jangan sampai dia tahu rencana kita yang sebenarnya. Kamu harus jaga perasaannya dia. Jangan sampai dia curiga. Iya, mah. Tapi bagaimana dengan Aldo, mah? Alisa dan Aldo itu kan sahabat dekat. Roni takut Aldo nanti bakal membeberkan masa lalu Roni dengan Sofia sama Alisa, mah. Betul juga. Kamu harus cari cara supaya Alisa menjauhi dan membenci Aldo. Dan supaya Alisa tidak percaya semua apapun yang dikatakan Aldo tentang kita. Betul juga ya, mah. Bu,
Hana. Bu. Assalamualaikum. Bu. Sepertinya nggak ada orang, Mas. Bu Hana kemana ya? Ya udah, Wi. Kita coba lewat sana ya. Yuk. Badannya dingin dan denyut nadinya nggak ada. Ya Allah. Bu Hana meninggal, Wi. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa bisa, Mas? Badannya membiru. Sepertinya dia kena stroke, Wi. Sarapan dulu, Ron. Iya, Ma. Biar Roni aja yang buka, Ma. Iya, sayang. Ma! Astagfirullahaladzim, Ma! Mama kenapa, Ma? Sebentar ya, Ma. Tahan, Ma, tahan. Halo? Lisa, tolongin gue. Ron, kenapa panik gitu, Ron? Ada yang mau coba ngebunuh nyokap gue, Lis. Dia sekarang terluka parah. Apa? Emangnya siapa yang tega buat gitu sama mama kamu? Gue nggak tahu, Lis. Gue nggak tahu. Orangnya masuk dari belakang rumah gue. Yaudah. Ron, tunggu sana. Biar saya ke sana ya. Kita bawa mama ke rumah sakit ya. Ya. Makasih ya, Lis. Pak Jimmy, saya udah punya rencana untuk menjebloskan Danabroto ke penjara. Oke, nanti kita atur langkah selanjutnya. Oke, Pak Jimmy. Ya. Kali ini kamu tidak akan lolos Danabroto. Tunggu pembalasan dari saya. Oh, kalian mau ngapain ke rumah saya? Mau memastikan kalau saya sudah hancur? Atau ingin tahu bagaimana caranya saya keluar dari penjara? Bukan. Bukan itu, Bi. Ada yang ingin Papa bicarakan sama kamu. Udahlah. Udah gak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bi, lo dengerin Papa dulu ya. Masa lo juga gak percaya sama gue sih? Oke, kalau kalian memaksa. Tapi kalau menurut saya percuma. Kita bicarakan di dalam baik-baik ya. Yuk, Pak. Jangan buang-buang waktu. Katakan, apa yang kalian inginkan? Abi, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang Papa datang karena Papa mau minta maaf sama kamu. Mari kita berkumpul kembali, Bi. Kamu tinggal bersama kita lagi di rumah Papa. Jebakan apa lagi ini? Anda sudah menjebloskan saya ke dalam penjara dan sudah menginjak-injak harga diri saya. Harimau saja tidak mau memangsa anaknya sendiri. Tapi Anda apa? Anda juga menelantarkan Sophia, anak kandung Anda sendiri. Anda juga yang mengusir Anggun. Sebenarnya Anda ini manusia atau apa? Bi, dengerin dulu. Lo tenang dulu dong. Kita datang ke sini, niatnya baik. Lo kan denger sendiri, Papa mau minta maaf sama lo. Maaf. Gue tidak akan pernah percaya lagi apapun yang dikatakan manusia ini. Dan sekarang, silahkan tinggalkan rumah saya.
kenapa sih? Hati lu benar-benar udah beku sekarang. Yang namanya manusia itu hatinya bisa berubah seperti papa. Berubah? Berubah lo bilang. Manusia seperti ini tidak akan pernah bisa berubah. Gue heran sama lo. Kenapa lo masih betah tinggal sama dia? Dan masih menganggapnya papa? Jangan lancang kamu. Jangan bentak saya di rumah saya sendiri. Karena di mata saya, Anda bukan manusia terhormat. Anda tidak lebih dari sampah. Ngajar, bicara kamu. Anda tidak bisa menampar saya lagi. Keluar! Abi, papa ini masih papa lo juga, Bi. Bukan. Dia bukan papa saya. Saya nggak mau jadi bonekanya lagi. Aldo, kita pulang. Papa kan sudah bilang, percuma kita datangi orang yang tidak tahu diri ini. Sebenarnya, gue nggak mau bermusuhan sama lo, Bi. Tapi lo bener-bener udah keterlaluan, Bi. Apa yang gue lakukan, itu bukan urusan lo. Dan sekarang, lebih baik kita hidup masing-masing. Oke, baik. Kalau itu emang mau lo, oke. Tapi asal lo ingat ya, kalau sampai lo menghancurkan keluarga gue, lo berhadapan langsung dengan gue, Bi. Ingat itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.